Puji Tuhan, kita akan belajar hari ini tentang peperangan rohani, tentang doa. Baik. Saya percaya tidak ada seorang pun di antara kita, apalagi sebagai murid-murid Tuhan Yesus, anak-anak Bapa di surga, yang nggak berdoa. Itu nggak mungkin. Tetapi saudara, hari ini Tuhan ingin mengajar kita melihat, memandang doa dari sudut pandang Tuhan, bukan dari sudut pandang kita. Kalau kita melihat, belajar tentang doa dari sudut pandang kita, maka isi doa kita itu cuma 3 hal. Apa saja? Minta, nyuruh, lapor. Maaf ya, itu doa dari sudut pandang kita. Yaitu kita minta kepada Tuhan, kita menyuruh Tuhan memberkati orang itu, menyembuhkan orang itu, melindungi orang itu. Ya. Nah, yang ketiga kita lapor. Tuhan begini loh, Tuhan begitu loh. Nah, itu doa dari sudut pandang kita. Tapi doa dari sudut pandang Tuhan ternyata beda. Bedanya di mana? Ada 3 hal juga. Kalau doa dipandang dari sudut pandang Tuhan. 1, ternyata kita ini dirindukan Tuhan menjadi sahabat atau teman doanya Tuhan Yesus. Saya ulangi, ternyata saudara dan saya itu sangat dirindukan untuk menjadi sahabat doa, maaf ya, atau jadi teman doanya Tuhan Yesus. Dalam hal apa? Semua kita pasti ingat waktu Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Masih ingat gak waktu dia di Taman Getsemani? Aneh, dia seorang Tuhan, tapi bisa ketakutan sampai mau mati rasanya. Lalu Tuhan Yesus mencari sahabat. Sampai hari ini saya belum tahu apa alasannya dia memilih 3 murid, Petrus, Yohanes, Yakobus, untuk menjadi sahabat, untuk menemani doa. Nah, saya ambil dari hal itu. Jadi yang pertama, kalau doa kita pandang dari sudut Tuhan, maka kita harus menjadi sahabat doanya Tuhan Yesus. Hal kedua, dalam kisah Abraham dan kisah Musa, mereka itu berdoa, tetapi bukan nyuruh, minta, lapor, tetapi Tuhan menjadikan mereka, ini yang luar biasa, pengacara, pembela. Ini yang kedua. Yang ketiga, itu dari kisah Esther. Saudara masih ingat ketika Israel dalam ancaman? Ngeri sekali ya. Ancaman Haman. Vonis raja sudah jatuh, mati. Raja tidak tahu kalau yang dimaksud dihukum mati itu adalah bangsa dari permaisurinya. Dia nggak tahu, karena itu kelicikan Haman. Nah, keputusan raja sudah nggak bisa diganggu gugat lagi. Nah, akhirnya Esther berdoa puasa. Saudara perhatikan, ada kalimat yang dipakai oleh pendoa-pendoa yang benar sampai hari ini di hadapan Tuhan. Esther berkata begini, kalau terpaksa aku mati karena menghadap raja tanpa dipanggil, hukumannya cuma 1, mati. Nah, Esther pasang badan demi umat Tuhan yang diancam. Sebetulnya ada berapa lagi doanya Paulus, tapi saya persingkat.
Nah, Tuhan hari-hari ini mencari pendoa-pendoa yang satu menjadi sahabat doa, dua menjadi pengacara atau pembela, tiga menjadi pendoa yang pasang badan supaya hukuman kena kepada dia. Maafkan saya, sedikit sekali, maaf, lagi sekali maaf, kalau memang ada di antara kita sudah mengajarkan ini atau mengkhotbahkan ini, puji Tuhan dan teruskan. Tapi sepengetahuan saya sampai hari ini masih sedikit sekali dari mimbar-mimbar gereja mengajarkan doa sebagai sahabat doanya Tuhan, mengajarkan doa sebagai pembela atau pengacara Musa dan Abraham, dan mengajarkan doa pasang badan kalau terpaksa aku mati seperti Esther. Maafkan saya akan banyak minta maaf karena saya tahu ada berapa yang akan kaget mendengar kebenaran ini. Karena kalau kita berdoa hanya dari sudut pandang kita, manusia ini. Izinkan saya mengatakan kalimat ini. Kalau ada yang tidak setuju, tidak apa-apa. Saudara jangan keluar dulu. Kalau saudara nggak setuju, jangan ninggalkan Zoom ini ya. Ayo ikut belajar. Termasuk yang di Facebook, Instagram saya. Kalau saudara nggak setuju, kaget karena mendengar pernyataan ini, jangan keluar dulu. Dengar sampai selesai. Kalau doa itu isinya cuma minta, nyuruh, lapor, bagi yang nggak pernah doa dengan tiga ini, nggak apa-apa ya, jangan ikut marah, maafkan saya. Teruskan belajar. Kalau doa kita hanya isinya minta, Tuhan tolong, Tuhan anakku, Tuhan pekerjaanku, Tuhan mertuaku, Tuhan cucuku, Tuhan mantuku, Tuhan minta. Terus nyuruh, tolong berkati dia, tolong sembuhkan dia. Lalu yang ketiga lapor, begini loh Tuhan, begitu loh keadaannya, maaf. Maka tanpa kita sadari, doa-doa kita itu isinya cuma merampok surga. Ini dia. Oh, terima kasih ada yang komen, nggak keluar dari Zoom. Terima kasih. Karena saya kaget tuh saudara. Ini Zoom sudah 200 lebih. Ini luar biasa. Saya berapa kali hampir tiap hari mengajar via Zoom, nggak pernah sampai ada 200 lebih. Hebat Pastor Joy Israel memobilisasi deep worshiper. Sampai tiap jam 5 pagi bisa bangun. Ini sudah 204 di Zoom ini. Hebat. Luar biasa. Saya bangga sekali. Oke. Oh, ada yang komen lagi. Nggak ada yang keluar. Mau belajar. Puji Tuhan. Nah, dengar kalimat ini. Kalau doa-doa kita isinya cuma minta, nyuruh, lapor, nyuruh, minta. Sadar nggak saudara bahwa kita ini akhirnya jadi perampok surga loh. Maaf, nggak enak sekali. Oke, ada yang mau berangkat sekolah lain lagi ya, silakan. Tapi bisa kok sambil jalan, kan Zoom-nya bisa dibuka lewat HP-nya. Nah, saya mau bacakan satu ayat lebih dulu. Roma 11 ayat 35. Coba buka Roma 11 ayat 35. Pertama kali saya belajar ayat ini, saya pun tersentak kaget saudara. Langsung saya pukul dada saya sendiri. Ya, selama ini saya salah. Ada Roma 11 ayat 35. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga Tuhan harus menggantikannya? Maaf ya saudara. Doa-doa yang isinya cuma minta, nyuruh, lapor, maka timbul di hati manusia ini sebuah konsep. Aku sudah doa pagi, aku sudah rajin memberi persembahan, aku sudah rutin memberi persepuluhan,
aku rajin melayani, aku berkorban mobilku, rumahku, aku berkorban. Lalu kita nuntut Tuhan untuk Dia berkati kita balik. Karena kita sudah memberi Dia sesuatu. Ini kesalahan fatal dari banyak pengkhotbah yang selalu berkata, beri saudara, beri, nanti saudara diberi. Tolong yang belum pernah baca ayat ini, saudara baca. Saya kaget. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepada Tuhan sehingga Tuhan harus menggantikannya? Wih, ternyata enggak, saudara. Maka itu, jangan kita salah untuk melakukan sesuatu lalu kita menuntut balik supaya Tuhan berkati kita. Firman ini harus jadi bagian buat kita semua. Itu sebabnya kenapa tidak sedikit anak-anak Tuhan kecewa dengan Tuhan, lalu ungkit-ungkit. Katanya, kalau aku memberi segini, Tuhan akan balikkan segitu. Katanya, mana buktinya? Malah perusahaanku bangkrut sekarang, rumahku disita bank. Wih, itu banyak kesaksian seperti itu karena salah konsep. Saya ulangi lagi. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepada Tuhan sehingga Tuhan harus menggantikannya? Ingat loh firman ini. Jadi kalau kita berbuat sesuatu untuk Tuhan, itu hak Tuhan. Dia mau beri kita. Nah, saya sampai di sini, saya ingin tunjukkan kebenaran ini. Ya, semuanya harus jawab dengan jujur. Siapa yang percaya, kalau hidup kita sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan, kalau hidup kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kalau hidup kita sungguh-sungguh mentaati semua peraturannya, hidup kita kudus, ya, pokoknya nggak miring kiri, nggak miring kanan, nggak nyimpang kiri, nggak nyimpang kanan, jalan di dalam jalan Tuhan. Begini pertanyaan saya, siapa yang percaya kalau saudara dan saya sudah hidup seperti itu, nggak usah minta. Papa di surga pasti memberi yang kita perlukan. Oh, puji Tuhan, langsung percaya. Wih, banyak sekali. Nah, serius. Kalau hidup kita benar, hidup kita taat, hidup kita nurut, bahkan gak usah doa puasa, gak usah berdoa panjang-panjang. Papa itu tahu yang kita perlukan. Wih, banyak sekali yang percaya. Puji Tuhan. Ayat kedua, Mazmur 139 ayat 4. Wah, luar biasa. Pastor Joy bangga lu punya murid-murid hebat. Wih, ini cepet sekali ngetiknya di kolom chatting ini. Percaya, setuju. Pastor Joy bangga. Murid-muridnya luar biasa. Wah, sayang yang di Facebook dan Instagram nggak bisa melihat ini chattingnya. Lihat terus. Nggak habis-habis. Coba Feby, ya Mazmur 139 ayat 4. Jangan marah dulu kalau saya katakan kalimat yang mengagetkan. Sebab, dengar ya, ini Tuhan loh yang ngomong. Sebab, sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Yahweh. Saya ulangi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Tuhan ketahui. Maafkan saya, jangan kaget. Saya tidak melarang orang berdoa. Tetapi dengan dua ayat ini, saya harap saudara menemukan sebuah kesimpulan. Maaf, saya cuma tanya, saya tidak melarang. Ya, pertanyaan saya, kalau begitu, perlu nggak kita ini doa panjang-panjang? Perlu nggak kita ini mengeluarkan kata-kata yang banyak? Kalau Tuhan sudah tahu sebelum kita bicara. Wih, luar biasa. Tidak, betul.
Ibu Aryani dari Bali. Enggak, kita enggak perlu ngomong panjang-panjang. Dia tahu semua. Tidak perlu Siana, tidak perlu Fuji, Atli, wih cepat sekali. Tidak perlu ngomong panjang-panjang. Nah, dengan hal yang tadi saya katakan, kalau hidup kita benar, lurus, taat, nurut, setia, hidup kudus, kita nggak perlu minta apa-apa. Papa tahu yang kita perlukan. Berarti kalau kita doa berjam-jam, apa yang kita mau buat? Dia tahu semuanya. Ayat ketiga, Yohanes 2 ayat 24 dan 25. Betul, Tuhan tahu isi hati kita. Wih, Pastor Joy, ini murid-muridnya luar biasa. Semangat sekali saya kalau mengajar murid-murid semangat begini. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena Yesus mengenal mereka semua. Pelan-pelan dulu ayat ini. Saudara perhatikan. Atau gini, kita lihat ayat 23-nya dulu ya supaya nggak kepotong. Maaf, ayat 23 Febi. Lihat, Yohanes 2. Masih Yohanes 2 ya. Ayat 23. Dan sementara Yesus di Yerusalem selama hari raya Paskah, dengar, banyak orang percaya dalam namanya. Tapi percayanya punya motivasi yang salah. Apa motivasinya? Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Nah, ternyata percaya kepada Tuhan Yesus, tapi motivasinya minta mujizat, motivasinya makan gratis, motivasinya Tuhan tolong, itu gak berkenan kepada Tuhan. Nah, ayat 24, kepada orang-orang yang jelas-jelas sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tapi karena motivasinya salah, begini sikap Tuhan Yesus, fatal ini saudara. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada orang banyak yang percaya kepadanya karena lihat mujizat. Maka itu dia jelaskan karena Yesus mengenal mereka semua. Saudara perhatikan, mengenal mereka semua di sini itu mengenal dalam arti negatif loh. Ternyata banyak orang yang percaya pada Yesus waktu itu, motivasinya itu salah. Nah, Tuhan kenal hati mereka. Ini negatif dikenalnya. Nah, Tuhan gak mau begitu. Ayat 25. Ini hal yang ketiga yang kita pelajari. Satu tadi, kalau hidup kita lurus, taat, benar, kudus, setia, tidak punya musuh, nggak usah doa. Yang kita nggak usah minta kepada Bapa, dia tahu. Yang kedua, mulut kita ini belum ngomong, belum buka, Tuhan tahu isi hati kita. Yang ketiga ini, lihat, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepada Yesus tentang orang lain, pelan-pelan, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepada Yesus tentang manusia, tentang orang lain, gak perlu. Maaf, apa yang kita buat kalau kita disuruh tolong Pak Daniel doakan si A, tolong Pastor Joy doakan keluarga B, saudara disuruh tolong doakan anak-anak kami mau ujian. Maaf ya saudara, biasanya doa kita itu memberitahu Tuhan tentang orang-orang itu. Tuhan tolong dia, Tuhan anak-anak teman saya mau ujian, Tuhan berkati. Oh Tuhan tolong keluarga si A lagi gak punya uang, kontak rumahnya mau habis. Oh Tuhan tolong. Kan begitu kalau kita berdoa untuk orang lain. Nah, setelah ada firman ini saya kaget.
Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepada Yesus tentang orang lain, tentang manusia. Lihat kalimat terakhir. Sebab Yesus tahu apa yang ada di dalam hati manusia, dalam hati orang yang kita doakan itu. Waduh, salah lagi. Saudara perhatikan. Nah terus gimana kalau kita doakan orang? Pasti ada pertanyaan begitu. Kalau kita mendoakan orang itu begini. Sebelumnya saya minta saudara jawab dulu. Tuhan Yesus memerintah kita sembuhkan orang sakit atau doakan orang sakit. Ayo, yang benar mana? Doakan orang sakit atau sembuhkan orang sakit? Yang Tuhan Yesus ajarkan. Sembuhkan, sembuhkan. Wih, sembuhkan, betul. Aduh, cepat sekali nih ngetiknya. Sembuhkan, sembuhkan. Itu perintahnya. Maaf. Tapi yang kita lakukan apa? Mari kita doakan. Apa bedanya sembuhkan orang sakit dan doakan orang sakit? Beda. Kalau sembuhkan orang sakit, walaupun saudara dan saya bukan dokter, kita punya uang, kita punya kenalan dokter, kita punya kenalan apotek. Nah, kita tolong orang itu yang gak punya uang supaya sembuh. Tapi, nah ini salah, bukan doakan orang sakit, Ibu Yolin. Gak ada di Alkitab perintah doakan orang sakit. Betul, perintahnya sembuhkan orang sakit. Walaupun kita bukan dokter, tetap bisa menyembuhkan orang sakit. Yaitu layani secara pribadi. Minta Roh Kudus bongkar apa kesalahannya, apa penyebab sakit itu apa. Nah itu cara menyembuhkan orang sakit, bukan mendoakan. Kalau kita mendoakan segala sesuatu, dengar baik-baik ya, dengar. Kalau saudara dan saya mendoakan sesuatu, itu artinya kita minta Tuhan menolong orang itu. Nah kan lucu, 2000 tahun yang lalu dia menyuruh kita pergilah, selamatkan orang. Sekarang kita yang nyuruh kita, Tuhan selamatkan orang Banten, Tuhan selamatkan orang Madura, Tuhan selamatkan orang ini. Tuhan bingung. Karena dia nyuruh kita 2000 tahun lalu untuk pergi menyelamatkan mereka. Yang nyuruh mau balik ngecek kita, sekarang kita nyuruh yang nyuruh. Lah kalau suruh-suruhan begini yang pergi siapa? Maaf. Betul, karena ada kuasa yang diberi dalam diri kita, Pak Pardede. Betul. Itu kuasa Roh Kudus waktu dia mau naik ke surga. Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kelak apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, jadi bukan kita nyuruh Tuhan. Kita yang bertindak untuk jadi berkat buat orang-orang itu. Maaf, saya beri contoh. Kalau saudara mau ngerti, ayo ngerti. Contoh. Mengapa hampir semua kita, baik hamba Tuhan, pendeta, maupun murid Yesus, kalau lagi diajak makan sama-sama, lalu ada yang diminta untuk doa makan. Doanya pasti gini, Tuhan terima kasih untuk berkat yang kami terima. Kami ingat orang-orang miskin, janda-janda, yatim piatu, hamba-hamba Tuhan yang lagi ngadepi piring-piring kosong. Oh Tuhan, kiranya berkati. Oh terima kasih Pak Riki, Matius 10 ayat 8. Sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, tarik-tarik orang kusta. Ini Matius 10 ayat 8, Pak Riki kirim. Betul, sembuhkan. Oke, lihat ini. Mengapa waktu kita doa makan, baru ingat orang lapar, orang susah, janda-janda, anak yatim. Dan doanya Tuhan berkati mereka. Maaf ya saudara, jangan marah. Kalau saudara belum setuju nggak apa-apa. Jangan keluar dulu ya, ikuti sampai selesai. Begini loh logikanya. Kalau kita sedang doa, sedang makan, lalu ada yang berdoa supaya Tuhan berkati orang-orang miskin. Itu artinya saudara anggap di surga ada GoSend, ada Gojek, ada GoFood. Lalu kita minta Tuhan kirim makanan untuk orang-orang susah itu.
Tuhan bingung. Nggak ada makanan di surga. Maaf. Lalu bagaimana doa? Kalau kita lagi makan, ada yang tertawa itu. Begini doanya. Papa, terima kasih Engkau berkati kami dengan makanan ini. Ketemukan kami dengan orang-orang lapar. Kami akan buat mereka kenyang. Kalau kami bertemu mereka, kalau kami cari dan ketemu, kami akan beri makan. Itu yang Tuhan suka. Jangan nyuruh Tuhan berkati lagi. Makanannya ada di kita. Ngerti ya? Oke, sekarang kita bahas 3 hal ini. Nggak marah, puji Tuhan. Ya, karena berapa konsep yang saya terima dari Roh Kudus saya sampaikan, itu kan nggak umum, begitu banyak orang yang kok marah. Oke, sekarang kita lihat doa yang pertama. Sahabat doa kita nggak usah bahas panjang, karena kita semua tahu bagaimana Tuhan Yesus di Getsemani. Sampai 3 kali dia bolak-balik ke tempat 3 saudara kita. Masih tidur. Balik lagi doa. Balik masih tidur kedua kali. Ketiga kali akhirnya sudahlah kamu tidur aja. Nah, sampai hari ini Tuhan Yesus masih perlu sahabat-sahabat doa. Kesaksian dikit. Waktu saya terima panggilan Tuhan untuk ke Papua, itu waktu saya ada di Pasadena, California. Saudara, sejak tahun 81 saya sudah pelayanan di Amerika. Nah, Pak Andi yang dari LA tadi bersama istri saya, baru hampir 2 jam lalu kami baru tiba di Tampa, Florida, di rumah keluarga Pak Malki Hong. Ya, teman sahabat baik dari Surabaya dulu. Jadi sudah bolak-balik. Tiba-tiba tahun 89 bulan Agustus, waktu itu saya ada di Pasadena, California, di rumah Pak Pendeta Adi Sutanto. Dapat buku, judulnya From Jerusalem to Irian Jaya. Kenapa bukan From Jerusalem to Indonesia? Kenapa Irian Jaya? Saya habiskan buku itu nggak sampai 3 jam. Ternyata hari itu Tuhan Yesus sedang mikir Papua. Dia cari sahabat. Siapa yang mau aku utus untuk ke Papua? Kebetulan saya dapat buku Pak Adi yang berikan kepada saya. From Jerusalem to Irian Jaya. Begitu saya baca, hati saya langsung, Roh Kudus berkata, Daniel kamu ke sana. Langsung saya bilang siap. April 90, pertama kali saya tiba di Jayapura. Dan saya tinggalkan pelayanan di Amerika yang sudah mapan betul. Waktu itu masih sedikit bantuan Indonesia yang ke Amerika. Maaf, saya cuma cerita. Nah, itulah sahabat doa. Jadi saya ke Papua karena hari itu Tuhan Yesus sedang mikir Papua dan dia cari sahabat. Baik, saya ke sana Tuhan. Luar biasa, betul Pak Pardede. Banyak kantong-kantong Kristen itu miskin. Kenapa? Karena adat Alkitab direndahkan oleh adat di kantong-kantong Kristen. Maaf ini saudara. Lihat mulai dari Papua, Maluku, NTT, Toraja, Sangir, Minahasa, sampai ke Sumatera. Adat lebih dijunjung tinggi dari firman. Dan hampir semua adat-adat suku-suku Kristen itu adat yang memiskinkan orang. Khususnya kalau kematian dan pernikahan. Itu ngeri sekali. Itu yang pertama. Akhirnya saya berangkat ke Papua bersama istri saya. Luar biasa. Oke, yang kedua. Pendoa itu harus menjadi pengacara atau pembela. Pertama kita lihat hidup Abraham. Ya, ini agak panjang pembacaannya, tapi saya mau ringkas saja. Kejadian 18, mulai ayat 16. Ada salah terjemahan tulisan. Ya, Kejadian 18, mulai ayat 16. Coba saudara lihat Alkitab saudara. Judulnya itu salah. Sudah? Semua. Yang di Instagram, yang di Facebook, yang di Zoom lihat Alkitab. Judul di Kejadian 18 ayat 16, doa syafaat Abraham untuk Sodom.
Padahal dari ayat 16 sampai ayat 33 nggak ada satupun doanya Abraham, nggak ada. Nah ini loh yang kita harus ganti. Saya nggak tahu kenapa penterjemahan baru menulis judulnya doa syafaat Abraham untuk Sodom, padahal dia nggak doa. Saudara ingat apa yang Abraham lakukan dengan Yahweh Tuhan? Tawar menawar. Ketika Yahweh Tuhan bicara, saya ulangi, ketika Yahweh Tuhan bicara pada Abraham, Abraham, aku mau ke Sodom untuk ngecek betul nggak laporan-laporan orang-orang itu yang sampai ke telingaku ini. Aku mau ngecek, kalau benar Abraham, aku akan hukum negeri itu. Wih, Abraham kaget. Ya, Ibu Elizabeth Pailin dari Toraja Solata. Abraham kaget, mau dihukum. Kenapa dia kaget? Karena dia ingat keponakannya Lot dengan anak-anaknya. Terima kasih Ling-Ling. Abraham negosiasi dengan Tuhan, gak berdoa. Gak ada kata doa di situ. Abraham sama sekali gak berdoa. Wih, lalu Abraham naik banding. Kalau ada 50 orang benar di negeri itu, apakah engkau akan membinasakan orang benar bersama orang tidak benar? Jawab Yahweh Tuhan, dijauhkannya kiranya daripadaku Abraham untuk menghukum orang benar bersama orang tidak benar. Nah, saya nggak teruskan karena waktu. Tawar menawar terjadi. Sampai, nah ini kalau yang punya toko, ya, intercessor, betul sama. Pengacara pembela intercede bahasa Inggrisnya, ya, menjadi perantara, ya, penengah supaya nggak dihukum. Oke? Nah, saudara, lalu tawar menawarnya, aduh, jengkelin sekali. Coba siapa yang punya toko ini di Indonesia ya? Kalau di negara barat nggak ada sistem itu. Orang belanja ke pasar kemana? Nawar. Turun 5.000, turun 10.000, ayo. Seorang ladeni nggak? Orang mau beli itu, nggak usah cari toko lain aja. Nah ini Abraham nawarnya 10, turun terus. Wih, ini yang luar biasa. Ada yang tanya Julius Dewi, bukankah doa itu bicara dua arah? Betul. Nanti saya akan bahas masalah dua arah. Faktanya cuma satu arah. Kita nyerocos sendiri. Begitu Tuhan mau jawab, kita bilang dalam nama Yesus amin. Terus kita pergi. Terus Tuhan ngelongok ke bawah. Kemana nih anak tadi ini? Aku mau jawab sudah pergi. Jadi jarang Pak Julius. Yang doa dua arah itu jarang. Maafkan saya. Nanti saya akan tunjukkan ayat-ayatnya. Akhirnya saya pakai istilah ekspor import. Akhirnya kuota yang diajukan Abraham tidak memenuhi. Ternyata 10 orang saja yang benar nggak ada di Sodom. Akhirnya Abraham harus menyerah. Ya Tuhan. Itu Musa. Wih, keren lagi soal Musa ini, saudara. Mari kita buka Keluaran 32. Mulai ayat 7. Ibu Feby, bisa nggak langsung satu? Tolong begini, Pastor Joy. Klik ya, di laptop ada, kalau di HP nggak bisa, komputer. Aplikasi Sabda. Di dalam aplikasi Sabda itu ada ratusan terjemahan Alkitab. Wih, itu luar biasa. Mau bahasa suku apa saja di Indonesia, itu ada. Oke, nggak apa-apa. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa. Ini marah loh, saudara. Marah. Lihat intonasi saya. Pergilah, turunlah Musa. Sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Wih, Musa kaget. Ingat loh. Hari itu Musa lagi duaan dengan Tuhan di Gunung Sinai. Lagi istilah saya bercengkerama, diskusi, memberikan hukum semua. Tiba-tiba berfirmanlah Yahweh kepada Musa. Pergilah,
turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Saudara, nanti ya cari Keluaran pasal 3. Tuhan gak pernah berkata Israel itu bangsamu Musa. Enggak. Dalam Keluaran 3 Yahweh Tuhan berkata, umatku, bangsaku yang kupimpin keluar dengan tanganku yang teracung. Masih ingat ya itu Keluaran 3. Tiba-tiba di Keluaran 32 Tuhan murka, berubah bangsamu itu loh Musa, yang telah kau pimpin. Loh, kok Musa pimpin dari tadi, dari berangkat sudah Yahweh Tuhan kok dengan tiang awan tiang api. Telah rusak lakunya. Ayat 8. Ayo cepat, ini seru saudara, seru. Nah maka itu seperti ini loh pendoa. Segera juga Musa, mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak sapi yang dicor, tuangan itu yang dicor, ya. Dan kepada patung anak sapi itu mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, hai Israel, inilah dewamu yang telah menuntun kau keluar dari Mesir, dari tanah Mesir. Wih, Tuhan tersinggung karena yang mimpin dia kok jadi anak sapi, patung lagi. Nah, ngapain anak sapi? Itu penghinaan. Ayat 9. Ayo cepat. Feby, ayat 9. Lagi firman Yahweh kepada Musa, marah ini, murka. Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk, murka. Ayat 10. Lihat ini, ngeri kalau Tuhan sudah murka. Oleh sebab itu, oh Roh Kudus tolong kami. Biarkanlah aku Musa, supaya murkaku bangkit terhadap mereka. Saya akan uraikan firman Tuhan ini agak jelas. Tolong saudara temukan kata lain atau motivasi Tuhan dengan berkata kepada Musa sebagai pengacara atau pembela atau penjafaat orang Israel. Kalimat ini, oleh sebab itu Musa, biarkanlah aku. Tolong kita diskusi sekarang. Apa kata lain biarkan aku? Oh, Pak Jeki dari Purwokerto, betul, sudah lama sekali ya enggak ke Purwokerto. Nanti kasih waktu saya Pak Jeki, saya akan datang. Ayo cepat jawab. Apa artinya? Oleh sebab itu biarkanlah aku Musa. Ayo cepat karena waktu. Setujui aku. Bukan Pak Ignatius. Yahweh minta pendapat Musa. Hampir betul Pak Benyamin. Bukan pendapat, bukan setuju. Hampir betul. Coba naik lagi. Izinkan aku. Nah, ini dia yang betul. Jangan halangi. Betul. Wih, saudara dengar ya, dengar. Ini pendoa yang dicari oleh Tuhan. Bukan cuma nyuruh lapor minta, itu merampok surga isinya. Jadi begini. Saya kaget waktu Roh Kudus menerjemahkan ini. Hah? Jangan menghalangi aku. Iya, gini, dengarkan baik-baik. Musa kan di bawahnya Tuhan. Tuhan kan lebih tinggi. Coba jawab, iya atau tidak? Ngapain Tuhan minta izin Musa? Wih, itu yang saya kaget. Maka itu pendoa yang benar, yang hobinya nggak cuma bentak-bentak Tuhan, nunjuk-nunjuk Tuhan, nyuruh-nyuruh Tuhan, neriakin Tuhan. Pendoa yang benar, yang tahu posisinya, maka Tuhan menghargai pendoa itu. Sehingga ketika yang Maha Kudus, yang Maha Besar sedang merencanakan sesuatu, maka pendoa itu diajak berunding, dimintai pendapat, dimintai persetujuan. Bukan jika berkenan, bukan Tuhan berkenan. Saudara, ini kan luar biasa. Maka itu sebelum Yahweh Tuhan menuju Sodom Gomora, kenapa dia mesti pamit dulu kepada Abraham dan dia cerita, minta pendapatnya. Bagaimana menurut kamu Abraham, kalau aku melihat Sodom Gomora terjadi tawar-menawar. Nah, terhadap Musa,
Tuhan lain lagi. Tuhan minta izin. Izinkan aku Musa, jangan halangi aku. Biar murkaku bangkit terhadap mereka. Wih, pertama kali, betul, sepertinya tangan Tuhan menahan tangan Musa. Betul, ini anak saya dari Jogja, sekarang dia di Jogja. Betul, Tuhan minta pendapat Musa. Tuhan minta keputusan Musa. Terus saudara lihat, kembali ya Bu Feby, ayat yang ke-10. Lihat, yang berikut ini buat saya lebih syok lagi. Ya, sebelum Tuhan menghukum selalu gerejanya dimintain pendapat, yaitu saudara dan saya. Keluaran 32 ayat 10 Bu Feby. Ayo kita lanjutkan. Ini seru sekali saudara, kejadian ini. Ya, oleh sebab itu biarkanlah aku Musa, supaya murkaku bangkit terhadap mereka. Izinkan saya mengatakan contoh-contoh ini. Kami para hamba Tuhan seringkali menggunakan kalimat ini. Kalau ada orang sakit datang, minta didoakan. Ada orang susah datang, minta dilayani. Selalu kita berkata, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Betul nggak? Maaf ya, harus berubah mulai hari ini. Nggak bisa jadilah kehendak-Mu. Saudara dan saya punya hak untuk tawar-menawar dengan Tuhan, untuk naik banding. Nggak bisa jadilah kehendak-Mu. Nah sekarang bayangkan, kalau Keluaran 32 ayat 10 ini Musa berkata, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Istilah orang Jawa, Israel ambyar, bubar, mati semua mereka. Betul nggak? Enggak. Terus lihat kalimat ketiga. Ternyata Yahweh Tuhan nawari Musa loh. Privilege bahasa Inggrisnya. Wih, tawarannya nggak main-main. Dan tetapi, lihat ya, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Wih. Oke. Dalam doa Bapa kami ada yang komen, Farida. Dalam doa Bapa kami ada kata-kata jadilah kehendak-Mu itu bagaimana? Nah, itu artinya setelah kita tahu apa kehendak Tuhan. Dalam doa Bapa kami, kehendak Tuhan jelas. Supaya bumi jadi seperti surga. Maka itu lihat urutannya. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Begitu kehendak Tuhan jadi, maka bumi jadi seperti surga. Jadi kita nggak diam-diam. Nah itu salah terjemahan. Kalau saudara menggunakan kata doa Bapa kami jadilah kehendak-Mu, terus kita santai-santai biar Tuhan yang kerja, salah besar. Bumi nggak akan jadi seperti surga kalau gereja, yaitu saudara dan saya, tidak mengerjakan damai di bumi ini. Oke, saya lanjutkan. Musa dapat tawaran yang gila, saudara. Musa, izinkan aku. Kalau engkau setuju Musa, aku binasakan mereka. Maka Israel punah di dunia ini. Dan begitu Israel punah, Tuhan nawarkan, Musa, aku mau jadikan bangsa baru lewat keturunanmu. Ini logika anak sekolah minggu. Maka Israel punah, muncul bangsa baru, Musael. Ya karena kan Musa ditawari jadi bangsa baru. Puji Tuhan, Musa untung bukan orang Indonesia. Loh, apa hubungannya? Jangan marah dulu yang Indonesia. Orang Indonesia itu kan senang mumpung, dikit-dikit mumpung ya, mumpung. Betul? Nah ini kan mumpung. Musa dapat kesempatan kok. Ayat 11. Ini yang Tuhan cari, pendoa model Abraham dan model Musa. Enggak cuma teriak-teriak, tolong Tuhan dalam nama Yesus, wow. Enggak, buat sesuatu. Kalimat pertama saudara catat. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Yahweh Tuhannya. Melunakkan? Saudara cari semua yang bisa bahasa Toraja, bahasa Jawa, bahasa Toba, bahasa Karo, bahasa Dayak Maanyan, ya Dayak Bentian, Dayak Kenya, bahasa Jawa, Osing Jawa, Banyumas, ada Alkitab semuanya. Baca. Musa dapat tawaran yang gak main-main.
tapi dia melunakkan hati Yahweh Tuhannya. Musa menenangkan emosi Tuhan. Jangan emosi Tuhan, jangan marah Tuhan, jangan. Dengan berkata, ini loh yang mengagetkan saya. Mengapakah Yahweh murkamu bangkit terhadap umatmu? Yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat. Mengapa? Luar biasa. Ayat 12 cepat. Ayat 12. Ibu Feby, ayat 12. Mengapakah orang Israel, orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka pada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi. Jadi Tuhan diingatkan, nanti orang Mesir ngomong apa? Ini loh kalimatnya. Apa Tuhan gak malu kalau sampai mereka tahu Tuhan bunuh orang-orang ini? Aduh, berani sekali Musa. Terus lihat kata ini saudara. Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala. Kalau saudara punya Alkitab bahasa Inggris, terjemahan King James, New King James, saudara akan kaget. Repent, oh God. Saudara tahu kata repent? Bertobatlah Tuhan. Wow. Musa berani sekali menyuruh Tuhan bertobat. Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu. Sudah suruh bertobat, menyesalah. Berani nggak saudara ngomong? Menyesalah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ini loh pendoa. Ini peperangan rohani. Bukan teriak-teriak bawa banner, bawa kencrotan anggur, minyak ke jalan-jalan, ke gunung ini, ke rumah itu. Itu ngaco, nggak ada ayatnya. Setan malah seneng. Peperangan rohani itu bukan di kuil ini, maaf tempat ibadah itu, di pohon besar ini, di kubur ini, bukan. Tapi peperangan rohani itu di dalam kita. Setan yang paling banyak itu di hati kita, bukan di kuburan, tahu? Setan yang paling banyak bukan di pohon besar itu, bukan di perempatan jalan itu. Bertobat. Yang masih nganggap setan ada di situ, setannya ada di dalam hati kita ini. Ini yang perlu kita perangi. Kesombongan, emosi, kebencian, ketamakan, kerakusan, dan macam-macam lagi. Terus ayat berapa tadi? Berbaliklah, menyesal karena malapetaka yang hendak kau datangkan. Terus ayat berapa ya? Saya kok nggak lihat ini. Terus Ibu Feby. Mana? Ya. Ingatlah. Nah, saudara kumpulkan kata berbaliklah, menyesallah. Sekarang ingatlah. Tahu artinya? Musa berani kata gini, Tuhan jangan pikun ya, Tuhan jangan pikun. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab mereka kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dan berfirman kepadanya. Sudah, akhirnya Musa selesai naik banding, Musa selesai appeal, Musa selesai menjadi pengantara. Saudara akan terkejut kerendahan hati dan kejujuran Tuhan. Lihat ayat berapa? 14. Lihat yang belum pernah baca ini, lihat. Betul nih, ada yang komen di Facebook saya. Biasanya doa di kuburan, usir setan pakai minyak urapan. Ya, setannya tambah tertawa. Betul, setannya di hati kita kok. Saudara baca ayat ini. Dan menyesalah Yahweh karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Terjemahan lain, Tuhan berubah pikiran. Terjemahan lain, Tuhan merubah keputusan. And God changed his mind. Karena seorang pendoa yang tahu posisinya, bukan cuma gedor-gedor surga, merampok surga, tapi bersekutu naik banding. Ini Pak, siapa tadi Yosafatnya yang tanya dua arah. Jadi tahu keputusan Tuhan apa. Jadi Tuhan bisa berubah, saudara.
Luar betul Tuhan membatalkan niatnya. Maka itu ada Israel sampai hari ini. Kira-kira kapan ya saudara-saudara yang rajin berdoa itu gak cuma bentak-bentak Tuhan, merintah-merintah Tuhan, tapi kerjasama seperti sahabat doa Petrus, Yohanes, Yakobus, seperti Musa, dan seperti Abraham. Yang ketiga tentang Rut. Dengan cepat ini ya, tentang Rut. Waduh, Rut itu berdoa. Esther itu berdoa dan minta kepada Tuhan ya supaya ada keputusan yang berubah. Maka turut sampai berkata, Esther sampai berkata, kalau kau terpaksa aku mati, biarkan aku mati Tuhan, ya, supaya orang Israel itu diselamatkan. Maka itu kita harus tahu, ya. Kita lihat kitab Rut pasal 8. Ini setelah Rut sampai ya ke istana. Pasal 8, Esther 8. Setelah puasa ini ya, saudara nanti saudara cari ayat yang lain. Saya supaya cepat ya. Pasal 8 ayat 4. Maka raja mengulurkan tongkat emas kepada Esther, lalu bangkitlah Esther dan berdiri di hadapan raja serta sembahnya, jikalau baik pada pemandangan raja, dan jikalau hamba mendapat kasih raja, dan hal ini kiranya dipandang benar oleh raja, dan raja berkenan kepada hamba, maka hendaklah dikeluarkan surat titah untuk menarik kembali surat-surat yang berisi rancangan Haman bin Hamedata, orang Agag itu, yang ditulisnya untuk membinasakan orang Yahudi di dalam semua daerah kerajaan. Karena bagaimana hamba dapat melihat malapetaka yang menimpa bangsa hamba, dan bagaimana hamba dapat melihat kebinasaan sanak saudara hamba. Maka jawab Raja Ahasuerus kepada Esther sang ratu, serta kepada Mordekai orang Yahudi itu, dan seterusnya. Nanti saudara baca karena waktu. Saudara perhatikan, luar biasa. Esther berani menghadap raja dan pasang badan. Sampai dia berkata, kalau terpaksa aku mati, biarkan aku mati. Asal orang Yahudi diselamatkan. Ini pasang badan. Paulus juga pasang badan. Oke, ini bagian terakhir. Kita buka kitab Filemon. Luar biasa. Hari itu ada seorang anak muda yang harus bebas. Ya, pentingnya puasa Esther bukan cuma nyuruh-nyuruh Tuhan ya, link. Ini, link komen. Tapi tahu komunikasinya bagaimana. Ya. Filemon cuma satu ayat, satu pasal. Tapi Paulus pasang badan. Oke. Langsung. Ayat yang ke-11. Sampai ayat, ya saya baca dulu ayat 11. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, Filemon, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Saya lanjut ayat yang ke-18 ya. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, ini kalimat, ini doa yang benar. Tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Jadi rupanya Onesimus ini melakukan kejahatan di rumah Filemon, tapi kita nggak tahu kejahatannya apa. Maka itu Paulus berani pasang badan. Kalau dia pernah mencuri, dia pernah berhutang, dia pernah merugikan engkau, aku yang akan bayar semua. Pendoa seperti ini yang Tuhan inginkan. Nah, tadi ada yang tanya soal doa dua arah. Saudara, sebetulnya semua saudara kita di perjanjian lama termasuk Paulus, kalau doa itu dua arah. Nah, ini contoh satu ayat saja. 2 Samuel pasal yang ke-17. 2 Samuel pasal yang ke-17. Pasal yang ke-5. Maaf.
2 Samuel pasal yang kelima. Maaf, ini doa 2 arah. Jadi nggak cuma searah, bukan cuma kita yang ngomong sendiri. 2 Samuel pasal 5 ya. Ayat yang ke 19. Dengan cepat ya. Bertanyalah Daud kepada Yahweh. Ini diserang, negara diserang oleh Filistin. Daud bertanya, bukan berdoa ya. Apa pertanyaannya? Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Yahweh menjawab Daud, majulah. Akhirnya Daud menang. Tapi luar biasa Daud. Berapa waktu kemudian, kita nggak tahu tepatnya kapan. Ayat 22. Ayat 22. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencak di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Yahweh, dan Yahweh menjawab, janganlah maju, tapi buatlah gerakan lingkaran. Jadi saudara-saudara, semua murid-murid deep worship, ayo hari ini kita belajar doa yang benar dari sudut pandang Tuhan, bukan dari sudut pandang kita. 2 arah. Kalau kita ngomong, dia jawab. Kita bertanya, dia jawab. Begitu seterusnya. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Lagi sekali terima kasih Pastor Joy untuk saya boleh ada dengan saudara semuanya. Puji Tuhan, lagi sekali suatu kehormatan buat saya untuk saya dapat kesempatan boleh berbagi. Biar mulai hari ini kita semua jadi pendoa, sahabat doa, jadi pengacara, jadi pembela, jadi pasang badan supaya Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati untuk kita semuanya. Haleluya.